Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, ada seorang nabi yang hidup di tengah-tengah manusia yang tenggelam dalam kejahatan dan kesesatan. Namanya adalah Nuh, seorang pria sederhana namun memiliki keyakinan yang luar biasa kuat. Di saat sekelilingnya dipenuhi oleh penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kekerasan, Nuh berdiri teguh sebagai mercusuar iman dan kebaikan. Seperti fajar yang muncul di tengah kegelapan malam, ia membawa pesan peringatan dari Tuhan, memohon umatnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun, apa jadinya ketika suara seorang pria, tenggelam dalam tawa ejekan dan cemoohan ribuan orang? Ketika usaha untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, hanya dianggap sebagai delusi gila oleh mereka yang ditakdirkan untuk binasa. Nuh tetap tak gentar. Di balik keteguhannya, ia menyembunyikan sebuah rahasia besar yang diungkapkan oleh Tuhan kepadanya, sebuah rencana untuk menyelamatkan kehidupan di bumi dari bencana besar yang akan menimpa. Kisah ini bukan hanya tentang banjir besar atau kapal raksasa yang melintasi lautan air, tetapi tentang perjuangan seorang manusia melawan arus dosa, keberanian untuk berbeda, serta cinta dan murka Tuhan. Mari kita menyelam lebih dalam, ke dalam kisah yang penuh dengan pelajaran dan makna ini, sebuah kisah yang mengingatkan kita tentang kekuatan iman, dan keputusan ilahi. Nabi Nuh adalah salah satu dari 5 nabi ulul azmi, yaitu para nabi yang dikenal memiliki keteguhan dan kesabaran luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah, meskipun menghadapi tantangan besar dari kaumnya. Nuh diangkat menjadi nabi sekitar 1050 tahun setelah Nabi Adam. Sebagai seorang rasul, misi utama Nabi Nuh adalah menyampaikan ajaran tauhid, yaitu kepercayaan kepada keesaan Allah, dan memperingatkan umatnya tentang bahaya menyembah selain Allah. Nuh diutus kepada umatnya yang telah jauh menyimpang dari jalan yang benar. Ia diberi tugas oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, dan mengembalikan umat manusia kepada jalan yang lurus. Nabi Nuh memulai dakwahnya dengan penuh kesabaran, mengajak umatnya untuk meninggalkan penyembahan berhala, dan kembali menyembah Allah yang esa. Pada masa kehidupan Nabi Nuh, umat manusia telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid, yang telah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Mereka mulai terjerumus dalam kebiasaan menyembah berhala, meninggalkan penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Berhala-berhala ini adalah patung-patung yang dibuat oleh nenek moyang mereka dan diberi nama Wad, Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr. Berhala-berhala ini pada awalnya, mungkin diabadikan sebagai penghormatan kepada orang-orang saleh, namun seiring waktu, penghormatan ini berkembang menjadi pemujaan yang berlebihan, hingga patung-patung tersebut dianggap memiliki kekuatan ilahi dan mulai disembah. Kesesatan ini meluas hingga menjadi bagian dari kebudayaan dan keyakinan sehari-hari mereka. Mereka percaya bahwa berhala-berhala ini bisa memberikan keberuntungan, perlindungan, dan keselamatan. Akibatnya, manusia menjadi semakin jauh dari kebenaran dan keadilan. Kejahatan, penindasan, dan kebodohan menjadi hal yang lumrah. Kehidupan sosial mereka pun diliputi oleh kekerasan dan ketidakadilan. Kaum yang lemah dan miskin seringkali ditindas, sementara kaum yang berkuasa memperkuat dominasi mereka dengan segala cara, termasuk dengan mengukuhkan keyakinan pada berhala. Ada teori dalam beberapa tradisi Yahudi yang berbeda dari narasi konvensional yang sering kita dengar. Dalam teori ini, terdapat keyakinan bahwa peradaban pada masa Nabi Nuh telah mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa, berkat campur tangan makhluk surgawi yang dikenal sebagai para malaikat pengawas. Menurut beberapa teks apokrifa Yahudi, seperti kitab Henoch, pada masa sebelum banjir besar, bumi dihuni oleh manusia yang hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk surgawi yang disebut sebagai malaikat pengawas.
Malaikat pengawas ini ditugaskan oleh Tuhan untuk mengawasi manusia, tetapi mereka kemudian melanggar perintah Tuhan dan turun ke bumi. Salah satu dosa besar yang dilakukan oleh para malaikat pengawas adalah mengawini perempuan manusia. Dari hubungan ini, lahirlah keturunan yang dikenal sebagai para Nephilim atau raksasa, yang digambarkan memiliki kekuatan luar biasa dan ukuran fisik yang sangat besar. Tidak hanya melakukan hubungan dengan manusia, para malaikat pengawas ini juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi rahasia surga. Mereka mengungkapkan pengetahuan tentang astronomi, astrologi, seni metalurgi seperti membuat senjata, obat-obatan, kosmetik, dan bahkan ilmu sihir. Pengetahuan ini menyebabkan kemajuan peradaban yang sangat pesat, tetapi juga menyebarkan korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan di seluruh bumi. Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para malaikat pengawas ini, dianggap sebagai rahasia yang seharusnya hanya diketahui oleh makhluk ilahi, dan penyebarannya kepada manusia, dianggap sebagai salah satu bentuk pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Salah satu dosa terbesar yang dilakukan pada masa itu, adalah praktik rekayasa genetika, yang dilakukan dengan mencampur berbagai makhluk hidup, baik hewan maupun manusia, untuk menciptakan makhluk hibrida. Manusia dengan ilmu dari malaikat pengawas, terlibat dalam menciptakan berbagai makhluk yang tidak alami, dan melanggar tatanan ciptaan Tuhan. Hasil dari eksperimen ini adalah munculnya monster-monster hibrida yang menakutkan, yang kemudian tercatat dalam berbagai mitologi kuno. Contoh-contoh makhluk ini termasuk centaur, setengah manusia setengah kuda, minotaur, manusia dengan kepala banteng, Pegasus, Griffin, Medusa, dan makhluk-makhluk aneh lainnya. Tindakan rekayasa genetika ini bukan hanya dilihat sebagai bentuk pengetahuan yang menyimpang, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ciptaan Tuhan yang asli. Ini dianggap sebagai tindakan mengganggu keseimbangan alam dan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam tradisi ini, campur tangan dalam ciptaan Tuhan adalah dosa besar yang membawa kehancuran dan kekacauan. Para Nephilim, yang merupakan hasil dari persilangan antara malaikat pengawas dan manusia, digambarkan sebagai raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa dan seringkali kejam. Mereka menjadi penguasa di bumi, dan menggunakan kekuatan mereka untuk menindas dan menaklukkan manusia. Dalam beberapa teks, raksasa ini tidak hanya berperan sebagai penindas tetapi juga dipuja sebagai dewa oleh manusia. Kemampuan fisik dan pengetahuan luar biasa yang mereka warisi dari malaikat pengawas, membuat mereka dianggap sebagai makhluk ilahi oleh manusia zaman itu, sehingga mereka dihormati dan dipuja. Pemujaan terhadap para raksasa dan keturunannya sebagai dewa, dianggap sebagai salah satu bentuk kemurtadan terbesar. Ini tidak hanya melibatkan pengalihan pada penyembahan dari Tuhan yang benar, tetapi juga pengakuan terhadap makhluk yang merupakan hasil dari pelanggaran aturan ilahi. Pemujaan ini memperkuat ketidakadilan dan kejahatan di bumi, memperburuk situasi moral dan spiritual umat manusia. Ada sebuah riwayat menarik dalam tradisi Yahudi yang mencatat kisah kelahiran Nabi Nuh, yang kemudian menimbulkan kecurigaan ayahnya, Lameh. Menurut cerita ini, ketika Nabi Nuh lahir, Lameh merasa ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan tentang penampilan fisik anaknya. Nuh digambarkan memiliki kulit yang sangat putih, hampir seperti seorang albino, serta ciri-ciri wajah yang bersinar terang. Penampilan fisik yang luar biasa ini menyebabkan Lameh khawatir bahwa Nuh mungkin bukan anak kandungnya. Lameh merasa bahwa penampilan anaknya yang tidak biasa, mungkin merupakan tanda bahwa Nuh telah tercemar oleh darah keturunan Nephilim,
makhluk yang dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai keturunan malaikat pengawas yang telah mengawini perempuan manusia. Untuk memastikan asal-usul Nuh, Lameh kemudian pergi menemui ayahnya sendiri, Metusalah, dan menceritakan kekhawatirannya. Metusalah, yang juga bingung dengan situasi tersebut, meminta petunjuk dari kakeknya, Henoh, seorang nabi besar yang diyakini memiliki hubungan dekat dengan Allah. Henoh menenangkan kekhawatiran mereka, dengan menerima wahyu dari Allah yang menegaskan, bahwa Nuh memang benar-benar anak kandung Lameh dan bukan keturunan Nephilim. Allah meyakinkan bahwa Nuh adalah manusia yang sepenuhnya murni, dipilih untuk menjadi utusan dan pelindung dari kehancuran moral yang melanda umat manusia pada saat itu. Dengan demikian, meskipun ada kekhawatiran awal mengenai asal-usul Nuh, Allah mengkonfirmasi bahwa dia adalah keturunan langsung dari Lameh dan bagian dari garis keturunan yang akan membawa manusia menuju keselamatan. Penegasan ini menunjukkan pentingnya Nabi Nuh dalam rencana Allah untuk membersihkan bumi dari dosa-dosa besar yang dilakukan manusia pada zamannya dan untuk memulai kembali dengan umat yang lebih taat dan beriman setelah banjir besar. Melihat kejahatan yang meluas, korupsi moral, dan pelanggaran terhadap tatanan ciptaan yang asli, Tuhan memutuskan untuk mengakhiri kejahatan ini dengan cara yang paling tegas. Keberadaan para Nephilim, korupsi moral manusia, dan penyembahan kepada dewa-dewa palsu, adalah alasan dibalik keputusan Tuhan untuk mengirimkan banjir besar. Banjir ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghancurkan umat manusia yang telah menyimpang, tetapi juga untuk menghapus para Nephilim dan keturunan mereka dari muka bumi. Nuh, seorang manusia yang masih mempertahankan kesalehan dan ketaatan kepada Tuhan, dipilih untuk menyelamatkan umat manusia, dan makhluk-makhluk hidup lainnya, yang tidak terkontaminasi oleh kejahatan tersebut. Dengan demikian, peradaban yang jahat dihapuskan, dan dunia diberi kesempatan baru untuk memulai kembali dengan kebenaran dan keadilan. Teori ini menambah dimensi baru pada pemahaman kita tentang latar belakang kisah Nabi Nuh dan banjir besar, memberikan konteks tambahan tentang mengapa tindakan drastis diperlukan untuk memulihkan keseimbangan moral dan spiritual di dunia. Dalam kondisi inilah Nabi Nuh diutus untuk membawa umatnya kembali ke jalan yang benar. Namun, meskipun Nabi Nuh terus-menerus menyampaikan peringatan dan ajakan kepada umatnya, hanya sedikit dari mereka yang mau menerima ajaran tauhid. Mayoritas dari mereka tetap kukuh dalam kekufuran dan penyembahan berhala, bahkan mencemooh dan menolak ajaran Nabi Nuh. Meskipun demikian, Nuh tetap melaksanakan misinya dengan penuh kesabaran dan ketekunan, berharap suatu hari kaumnya akan sadar dan kembali kepada Allah. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Ia menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya. Kadang ia berdakwah dengan suara lantang di tempat umum, dan di lain waktu ia mendekati mereka secara pribadi, dan berbicara secara lembut dan penuh kasih sayang. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, terus-menerus tanpa henti, dengan harapan kaumnya akan sadar, dan kembali kepada Allah. Perjuangan dakwah Nabi Nuh berlangsung selama 950 tahun, sebuah rentang waktu yang sangat panjang. Selama itu, ia terus berusaha membimbing umatnya kembali ke jalan yang benar. Namun, meskipun telah menghabiskan hampir 1 milenium dalam usaha dakwahnya, hanya sedikit sekali dari kaumnya yang mau menerima ajarannya, dan mengikuti jalan tauhid. Meskipun Nabi Nuh menyampaikan pesan kebenaran dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, mayoritas kaumnya menolak ajakan tersebut. Penolakan ini tidak hanya datang dari orang-orang biasa, tetapi terutama dari para pemimpin, tokoh masyarakat, dan orang-orang kaya yang merasa terganggu oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh.
Mereka merasa bahwa ajakan Nuh akan merusak tatanan sosial dan kepercayaan yang telah mereka anut turun-temurun. Kaum Nabi Nuh tidak hanya menolak, tetapi juga meremehkan dan mengolok-oloknya. Mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila, yang tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Ejekan dan cemoohan ini datang dari semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan kaya maupun miskin. Mereka menganggap bahwa pesan Nuh hanyalah halusinasi dan tidak masuk akal. Para pemimpin kaum juga merasa terancam dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nuh, karena ajaran ini akan menggoyahkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Mereka berusaha keras untuk menentang Nabi Nuh, dan menyebarkan propaganda bahwa apa yang disampaikan Nuh adalah kebohongan. Lebih jauh lagi, beberapa dari mereka bahkan mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap Nabi Nuh, jika ia tidak berhenti berdakwah. Mereka menolak semua bukti dan tanda yang dibawa oleh Nuh, seberapapun jelas dan kuatnya. Mereka buta oleh kesombongan, kekerasan hati, dan ketidaktahuan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menyebarkan fitnah bahwa Nabi Nuh hanya berbohong demi kepentingan pribadinya. Nabi Nuh, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, tetap teguh dan tidak pernah menyerah. Beliau terus menyampaikan pesan Allah dengan penuh keberanian dan ketulusan. Kesabaran dan keteguhan hati Nabi Nuh menjadi contoh teladan bagi para nabi berikutnya dan bagi seluruh umat manusia. Beliau menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan dakwah, penting untuk tetap sabar dan terus berpegang pada kebenaran, meskipun seluruh dunia menentang. Kisah dakwah Nabi Nuh ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keimanan yang kokoh, kesabaran yang tak tergoyahkan, dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan serta godaan dalam menjalankan perintah Allah. Setelah ratusan tahun Nabi Nuh menyampaikan pesan Allah, hanya sedikit dari kaumnya yang mendengarkan dan mengikuti ajakannya untuk bertauhid. Mayoritas kaumnya tetap tenggelam dalam penyembahan berhala dan kesaliman. Melihat hal ini, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh sebagai peringatan. Allah menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya, kecuali mereka yang telah percaya sejak awal. Ini berarti bahwa upaya dakwah Nabi Nuh telah mencapai batas maksimal, dan hati orang-orang yang menolak sudah tertutup dari hidayah. Wahyu ini menjadi titik balik dalam misi dakwah Nabi Nuh. Setelah sekian lama bersabar dan terus-menerus menyampaikan ajakan kepada jalan yang benar, Nabi Nuh kini tahu bahwa tidak ada lagi harapan untuk mengubah hati kaumnya yang ingkar. Allah juga menegaskan bahwa hukuman bagi mereka yang zalim dan menentang ajaran tauhid sudah dekat. Ini menjadi tanda bahwa fase baru akan segera dimulai, di mana kaum yang ingkar akan dihukum, dan mereka yang beriman akan diselamatkan. Sebagai bentuk perlindungan bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman, Allah memberikan perintah khusus. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar, atau bahtera, sebagai persiapan menghadapi bencana yang akan datang. Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh tentang bagaimana cara membangun kapal tersebut, termasuk ukuran, bentuk, dan bahan yang harus digunakan. Kapal ini tidak seperti kapal biasa, melainkan sebuah bahtera raksasa yang mampu menampung tidak hanya manusia, tetapi juga berbagai jenis hewan, sebagai bagian dari penyelamatan terhadap makhluk hidup di bumi. Pembuatan kapal ini dilakukan di tempat yang jauh dari laut atau sungai besar, sehingga tampak aneh bagi kaumnya. Nabi Nuh membangun bahtera di atas tanah kering, yang membuat kaumnya semakin keras mengejeknya. Mereka melihat pembuatan kapal di daratan sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Mereka lebih mencemooh dan menertawakan Nabi Nuh. Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya, karena membangun kapal jauh dari air. Ejekan dan cemoohan kaumnya tidak membuat Nabi Nuh goyah.
Ia tetap melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa perintah ini datang dari Allah yang Maha Mengetahui, dan ia yakin bahwa akan ada alasan besar di balik perintah tersebut. Kepercayaan penuh kepada Allah inilah yang membuat Nabi Nuh terus melanjutkan pekerjaannya, meskipun diejek dan dihina oleh kaumnya. Perintah untuk membuat kapal ini bukan hanya sebagai sarana penyelamatan, tetapi juga sebagai bentuk ujian bagi iman Nabi Nuh dan pengikutnya. Meskipun tampaknya tidak masuk akal, perintah ini menguji kepercayaan Nabi Nuh terhadap Allah. Dengan mematuhi perintah tersebut, Nabi Nuh menunjukkan ketaatannya yang mutlak, dan keyakinannya yang mendalam terhadap kebijaksanaan Allah. Bahtera ini menjadi simbol keselamatan bagi mereka yang beriman dan mempercayai Allah, sementara bagi yang ingkar, itu adalah peringatan tentang datangnya kehancuran yang telah Allah tetapkan. Kisah ini mengajarkan bahwa seringkali perintah Allah mungkin tampak tidak masuk akal bagi manusia, tetapi di balik setiap perintahnya terdapat hikmah yang mendalam. Hanya mereka yang beriman dan taat yang dapat melihat dan merasakan kebenaran dari petunjuk Allah. Keputusan Allah untuk mengirimkan banjir besar sebagai hukuman adalah bentuk keadilan terhadap mereka yang ingkar dan zalim, serta rahmat bagi mereka yang beriman, seperti yang diwakili oleh Nabi Nuh dan pengikutnya. Saat peringatan Allah tentang banjir besar semakin mendekat, peristiwa luar biasa pun mulai terjadi. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk mempersiapkan bahtera, dan mengisi bahtera tersebut dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup di bumi. Salah satu perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh adalah mengumpulkan pasangan-pasangan binatang. Para binatang ini adalah makhluk yang masih murni, yang belum tercemar oleh praktik rekayasa genetika yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Dalam masa yang penuh dengan kesaliman dan penyimpangan, termasuk eksperimen rekayasa genetika yang mencampurkan berbagai spesies, masih ada binatang yang tetap murni sesuai ciptaan Allah. Allah, dalam kebijaksanaan dan kuasanya, memilih binatang-binatang ini untuk diselamatkan dari kehancuran yang akan datang. Binatang-binatang yang belum terkontaminasi ini dipilih untuk memastikan keberlanjutan kehidupan setelah bencana besar yang akan menghapus jejak dosa dan kerusakan dari muka bumi. Atas kuasa Allah, binatang-binatang ini, baik dari spesies darat, burung, maupun hewan lainnya, mulai datang menuju bahtera Nabi Nuh. Mereka datang berpasang-pasangan, jantan dan betina, untuk memastikan kelangsungan hidup dan kelahiran kembali spesies mereka setelah banjir besar berlalu. Tanpa perlu diarahkan oleh manusia, binatang-binatang ini dengan insting alami mereka yang dibimbing oleh Allah, mendatangi bahtera satu demi satu. Pemandangan ini menjadi tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Para binatang datang dari berbagai penjuru, tanpa ada yang tersesat atau menolak. Mereka semua masuk ke dalam bahtera, sesuai dengan perintah Allah, menunjukkan ketundukan mereka kepada kehendak Sang Pencipta. Fenomena ini juga menjadi bukti nyata bagi orang-orang beriman, tentang kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi Nuh. Kehadiran binatang-binatang ini membuktikan bahwa peringatan akan banjir besar bukanlah ancaman kosong, melainkan suatu kepastian yang akan segera terjadi. Dengan masuknya binatang-binatang berpasang-pasangan ke dalam bahtera, kapal Nabi Nuh kini menjadi simbol kehidupan baru yang akan bangkit setelah kehancuran. Setiap spesies yang masuk ke dalam bahtera membawa harapan untuk masa depan, bahwa kehidupan akan terus berlanjut, meskipun bencana besar akan menimpa bumi. Selain binatang, Nabi Nuh juga memasukkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya untuk kelangsungan hidup selama berada di dalam bahtera.
Keberadaan binatang yang masih murni di dalam bahtera juga menjadi langkah penting untuk memulai kembali kehidupan di bumi yang telah disucikan. Dengan demikian, Allah tidak hanya menjaga manusia yang beriman, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan seluruh makhluk di bumi dapat dilanjutkan setelah bencana berlalu. Ini mencerminkan sifat rahmat dan kasih sayang Allah yang meliputi semua ciptaannya, tidak hanya manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya. Peristiwa ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kuasa Allah yang mampu mengatur dan mengendalikan semua makhluk ciptaannya. Para binatang yang datang berpasang-pasangan ke bahtera Nabi Nuh merupakan bagian dari rencana besar Allah untuk menyelamatkan dan memulai kembali kehidupan di bumi. Mereka menjadi saksi bisu dari ketaatan kepada kehendak Allah, serta simbol dari harapan dan keberlanjutan kehidupan yang akan bangkit setelah ujian besar berupa banjir. Ini menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup di bumi. Allah memberi Nabi Nuh tanda bahwa bencana yang telah dijanjikan akan segera tiba. Tanda tersebut adalah keluarnya air dari sebuah tanur, tungku pembakaran. Tanur, yang biasanya digunakan untuk membakar dan tidak mengeluarkan air, kini berubah menjadi sumber air yang memancar. Perubahan yang tak biasa ini adalah isyarat jelas bahwa banjir besar akan segera datang. Keajaiban ini menjadi tanda peringatan terakhir bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya, bahwa persiapan harus segera diselesaikan, dan waktunya untuk memasuki bahtera sudah dekat. Nabi Nuh juga diperintahkan untuk membawa keluarganya dan para pengikutnya yang beriman ke dalam bahtera. Meskipun demikian, tidak semua anggota keluarganya mau menerima ajakan ini. Istrinya, yang bernama Wailah, dan salah satu putranya, Kanaan, menolak untuk ikut serta. Mereka berdua tidak percaya pada peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh, dan tetap bersikeras untuk tidak naik ke kapal. Mereka memilih untuk tinggal bersama mayoritas kaumnya yang ingkar. Keputusan ini mencerminkan betapa kuatnya penolakan mereka terhadap ajaran tauhid, bahkan ketika tanda-tanda bencana sudah jelas di depan mata. Dalam kisah Nabi Nuh, terdapat beberapa perbedaan antara versi yang berasal dari Al-Quran dan yang berasal dari Alkitab. Salah satu perbedaan utama terletak pada siapa yang naik ke dalam bahtera, dan bagaimana hubungan keluarga Nabi Nuh digambarkan. Menurut Alkitab, baik dalam kitab Kejadian maupun sumber-sumber Yahudi lainnya, istri Nabi Nuh ikut naik ke dalam bahtera bersama dengan seluruh anak-anaknya yang berjumlah 3 orang. Ketiga anak tersebut adalah Sem, Ham, dan Yafet. Masing-masing anak ini juga membawa istri mereka, sehingga total ada 8 orang yang naik ke dalam bahtera: Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Tidak ada keterangan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa ada anak atau anggota keluarga Nuh yang menolak untuk ikut masuk ke dalam bahtera. Dalam versi Alkitab, nama Kanaan dikenal bukan sebagai anak Nabi Nuh, melainkan sebagai cucunya, yang merupakan putra dari Ham, salah satu anak Nuh. Kanaan adalah tokoh yang dikenal dalam kisah lain setelah peristiwa banjir besar. Tidak ada cerita dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Kanaan berada di luar bahtera, atau menolak untuk naik ke dalam bahtera. Semua anggota keluarga inti Nabi Nuh disebut selamat dari banjir, dan banjir ini menjadi awal bagi pembentukan peradaban manusia baru setelah air surut. Berbeda dengan versi Alkitab, dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu putra Nabi Nuh menolak untuk ikut ke dalam bahtera. Putra ini sering diidentifikasi dengan nama Kanaan, meskipun dalam teks Al-Quran tidak disebutkan namanya secara eksplisit. Diceritakan bahwa ketika air mulai naik,
Nabi Nuh memanggil putranya untuk naik ke dalam bahtera, namun putranya menolak dengan alasan ingin berlindung di gunung. Sayangnya, air banjir yang amat besar menenggelamkannya bersama dengan orang-orang yang tidak beriman. Setelah semua yang diperintahkan oleh Allah telah dilaksanakan, dan bahtera telah diisi, peristiwa yang mengerikan pun dimulai. Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan deras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hujan turun dengan sangat lebat, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Sementara itu, Allah juga memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari dalamnya. Mata air yang tak terhitung jumlahnya mulai memancar, menyebabkan aliran air dari segala arah. Bumi seolah-olah terbuka dan melepaskan cadangan airnya, menyatu dengan hujan deras dari langit. Gabungan antara air yang turun dari langit, dan yang memancar dari bumi, menyebabkan banjir besar yang segera menutupi seluruh daratan. Air naik dengan cepat, menyapu bersih segala sesuatu di jalannya. Kaum Nabi Nuh yang ingkar, yang awalnya mengejek dan menganggap enteng peringatan banjir, kini terjebak dalam kepanikan. Mereka mencoba mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari air, tetapi tidak ada tempat yang cukup tinggi untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Banjir besar ini adalah manifestasi dari hukuman Allah atas keingkaran dan dosa-dosa kaumnya. Seluruh daratan tenggelam di bawah air, menghancurkan semua yang tidak berada di dalam bahtera Nabi Nuh. Bangunan-bangunan, ladang-ladang, dan semua yang pernah dibanggakan oleh kaum yang ingkar, kini tenggelam dan hanyut. Mereka yang menolak untuk beriman, termasuk istri dan putra Nabi Nuh, Kanaan, tidak dapat menyelamatkan diri. Bahkan ketika Kanaan mencoba mencari perlindungan di gunung, air banjir menenggelamkannya, membuktikan bahwa tidak ada tempat di bumi yang aman dari hukuman Allah. Banjir ini dirancang bukan hanya untuk memusnahkan manusia yang berdosa, tetapi juga Nephilim, makhluk hibrid, dan segala bentuk teknologi, serta pengetahuan terlarang yang telah mengotori bumi. Air banjir membersihkan seluruh dunia dari kejahatan yang telah merasuk, menghancurkan peradaban yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Di sisi lain, bahtera Nabi Nuh terapung dengan aman di atas permukaan air. Di dalamnya, Nabi Nuh, keluarganya yang beriman, para pengikutnya, dan semua makhluk hidup yang dibawa bersamanya, selamat dari kehancuran. Bahtera ini menjadi simbol keselamatan dan rahmat Allah bagi mereka yang beriman dan mengikuti petunjuknya. Perjalanan panjang bahtera ini di atas air banjir merupakan awal dari kehidupan baru yang akan dimulai setelah air surut. Setelah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, banjir besar yang menutupi seluruh bumi akhirnya mencapai titik akhir. Air yang sebelumnya menggenangi seluruh daratan mulai menyurut, dan Allah memberikan perintah kepada elemen-elemen alam untuk menghentikan bencana yang melanda. Allah memerintahkan bumi untuk menyerap air yang meluap, dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Proses ini menandakan akhir dari banjir besar, dan dengan segera air mulai surut. Perlahan-lahan, daratan yang sebelumnya tertutup air mulai muncul kembali. Bumi menyerap kembali airnya, dan hujan deras yang sebelumnya mengguyur tanpa henti pun berhenti. Ini menunjukkan bahwa kemurkaan Allah telah mereda, dan waktu untuk memulai kehidupan baru di atas bumi yang bersih dari kejahatan telah tiba. Setelah air surut, kapal besar Nabi Nuh berlabuh di atas Gunung Judi. Gunung ini dikenal sebagai tempat di mana bahtera tersebut akhirnya berhenti, setelah lama terapung-apung di atas air banjir. Berlabuhnya kapal di tempat yang lebih tinggi menunjukkan keselamatan bagi Nabi Nuh, pengikutnya, dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Mereka yang berada di dalam kapal, merupakan umat yang selamat dan diberi kesempatan untuk memulai kembali peradaban manusia di bumi yang baru.
Untuk memastikan apakah air sudah benar-benar surut dan daratan sudah aman untuk dihuni kembali, Nabi Nuh menggunakan cara sederhana namun efektif. Beliau melepaskan seekor burung merpati dari kapal. Merpati tersebut terbang mencari tempat kering, dan ketika ia kembali ke kapal dengan membawa setangkai daun zaitun di paruhnya, hal itu menjadi tanda bahwa air sudah mulai surut dan pepohonan sudah terlihat. Daun zaitun ini menjadi simbol perdamaian dan pemulihan. Kemudian, Nabi Nuh melepaskan kembali merpati untuk kedua kalinya, dan kali ini merpati tersebut tidak kembali lagi, menandakan bahwa daratan sudah benar-benar kering dan dapat ditinggali. Dengan berakhirnya banjir dan kepastian bahwa daratan telah kering, Nabi Nuh, keluarganya, pengikutnya, dan semua makhluk hidup yang berada dalam kapal, siap untuk keluar dari bahtera dan memulai kehidupan baru di bumi. Mereka adalah cikal bakal dari peradaban baru, yang diharapkan akan hidup sesuai dengan petunjuk dan perintah Allah, menjauhi dosa-dosa yang menyebabkan bencana besar ini. Dengan demikian, banjir besar tidak hanya menjadi hukuman bagi mereka yang durhaka, tetapi juga sebuah peringatan abadi bagi umat manusia, tentang pentingnya ketaatan dan kepatuhan kepada kehendak Allah. Setelah tanda-tanda bahwa banjir telah berakhir dan daratan kembali kering, Nabi Nuh menerima perintah dari Allah untuk keluar dari kapal. Bersama dengan keluarganya, para pengikut yang beriman, dan sepasang dari setiap jenis hewan yang telah diselamatkan, mereka keluar dari bahtera dan menginjakkan kaki di daratan untuk pertama kalinya setelah banjir besar. Saat mereka melangkah keluar, mereka disambut oleh pemandangan dunia yang bersih dan segar, bebas dari kerusakan dan kejahatan yang pernah ada. Udara dipenuhi dengan kesegaran, dan tanah baru yang subur menyambut mereka. Nabi Nuh dan keluarganya, serta para pengikutnya, memulai kehidupan baru di bumi yang telah dipulihkan. Mereka mulai bercocok tanam, membangun tempat tinggal, dan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah. Dengan penuh rasa syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Allah, mereka hidup dengan memperbanyak ibadah dan rasa syukur. Generasi baru manusia ini berkembang biak, dan dari keturunan Nabi Nuh inilah umat manusia kembali menyebar ke seluruh bumi, menjadi nenek moyang bagi seluruh umat manusia setelah peristiwa banjir besar. Sebelum wafat, Nabi Nuh memberikan pesan penting kepada anak-anaknya, sebagai nasihat yang akan menjadi pedoman bagi generasi-generasi mendatang. Dalam pesan terakhirnya, Nabi Nuh menekankan pentingnya tetap bertauhid kepada Allah, yaitu meyakini keesaan Allah dan menyembahnya semata. Beliau memperingatkan anak-anaknya untuk menjauhi segala bentuk syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, termasuk penyembahan berhala yang telah menjadi penyebab kehancuran bagi kaumnya yang terdahulu. Nabi Nuh menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah, dan menjauhi dosa-dosa yang dapat mengundang murkanya. Beliau mengingatkan mereka akan bahaya penyimpangan dari jalan Allah dan betapa besar kasih sayang Allah terhadap hambanya yang taat. Pesan ini tidak hanya menjadi warisan bagi anak-anaknya, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia untuk menjaga iman dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, pesan terakhir Nabi Nuh menjadi wasiat yang abadi, mengajarkan umat manusia tentang pentingnya kesetiaan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Pesan ini menggarisbawahi bahwa meskipun manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, ketaatan kepada Allah adalah jalan yang akan membawa keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan. Dalam tradisi Alkitab, ketiga putra Nabi Nuh, Shem, Ham, dan Yafet, disebut sebagai nenek moyang dari berbagai ras yang ada di bumi saat ini. Setelah banjir besar yang memusnahkan sebagian besar umat manusia, ketiga putra Nabi Nuh ini, beserta keturunan mereka,
menjadi asal mula dari penyebaran populasi manusia di seluruh dunia. Shem adalah putra tertua Nabi Nuh dan dikenal sebagai nenek moyang bangsa Semit. Dari garis keturunannya, lahirlah banyak bangsa yang tersebar di wilayah Timur Tengah, termasuk bangsa Arab dan Yahudi. Dalam Alkitab, Shem disebut sebagai leluhur Abraham, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Keturunan Shem dikaitkan dengan bahasa dan budaya Semitik, dan wilayah tempat tinggal mereka umumnya berada di kawasan Asia Barat dan sekitarnya. Ham, putra kedua Nabi Nuh, disebut sebagai nenek moyang dari banyak bangsa yang mendiami wilayah Afrika dan Timur Dekat. Menurut tradisi Alkitab, keturunan Ham termasuk bangsa Mesir, Ethiopia, Kanaan, dan berbagai kelompok etnis lainnya di Afrika dan sebagian Timur Tengah. Nama Ham sendiri seringkali dikaitkan dengan kata Ibrani untuk panas atau hitam, yang mungkin merujuk pada warna kulit keturunannya, atau wilayah panas yang mereka tempati. Bangsa Kanaan, yang menjadi musuh utama bangsa Israel dalam Alkitab, juga disebut berasal dari garis keturunan Ham. Yafet, putra ketiga Nabi Nuh, diyakini sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa yang tinggal di wilayah Eropa dan Asia Utara. Keturunan Yafet disebut menyebar ke arah barat dan utara dari Timur Tengah, mengisi daratan Eropa dan beberapa bagian Asia. Nama-nama keturunannya dalam Alkitab dikaitkan dengan berbagai kelompok etnis dan bahasa Indo-Eropa, yang kemudian berkembang menjadi banyak suku dan bangsa di Eropa dan Asia, seperti bangsa Yunani, Skit, dan bangsa-bangsa di pesisir Laut Hitam. Melalui ketiga putra Nabi Nuh ini, umat manusia yang selamat dari banjir besar, kemudian berkembang menjadi berbagai ras dan bangsa di bumi. Pembagian ini juga menunjukkan bagaimana perbedaan bahasa, budaya, dan geografis manusia yang ada saat ini dapat ditelusuri kembali ke satu titik awal, yaitu keluarga Nabi Nuh, yang dianggap sebagai nenek moyang dari seluruh umat manusia setelah peristiwa banjir besar. Tradisi ini mencerminkan pemahaman Alkitab mengenai asal-usul umat manusia, dan pentingnya keluarga Nabi Nuh dalam sejarah dunia.